Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari SMP PGRI Tambak. Saya adalah peserta PPG UNY Angkatan Pertama kelas A tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran agar pembelajaran kita lancar, kita berdoa dulu, ya. Silakan salah satu memimpin doa, Mbak Paryanti. Silakan. Sikap berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebelumnya saya absen dulu. Untuk hari ini yang tidak berangkat siapa? Reva. Kenapa Reva? Bisa kenapa? Pulang. Apa sakit? Oke, semoga yang belum bisa gabung hari ini untuk pertemuan selanjutnya bisa gabung kembali. Saya lanjutkan untuk apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah, alhamdulillah. Meskipun dalam kondisi COVID seperti ini, kalian harus tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, gunakan masker dan selalu cuci tangan, tapi harus pakai sabun. Pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang unsur, senyawa dan campuran. Kalian bisa perhatikan di situ, untuk zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian campuran, kalian bisa lihat ada berapa jenis campuran? Dua, apa saja? Homogen dan heterogen. Coba perhatikan. Saya akan menampilkan gambar. Gambar apakah itu? Gambar yang sebelah selatan. Apa? Gelas, panci, ya kan? Iya. Terus yang sebelah sini? Garam, betul. Panci itu biasanya terbuat dari apa? Bahannya aluminium, ya bagus. Aluminium berarti nanti termasuknya unsur, senyawa atau campuran? Unsur, pinter Pak Paryanti. Sekarang yang garam, coba perhatikan. Kalau yang garam ini termasuk apa? Senyawa, terdiri dari berapa unsur? Ada yang masih ingat? Silakan. Terdiri dari berapa unsur? Dua apa saja? Natrium dan klorin. Masih ingat ya? Oke. Nah, nih gambar pertama adalah panci yang terbuat dari bahan aluminium, termasuk ke dalam unsur. Kemudian gambar kedua adalah garam dapur atau rumus kimianya NaCl, adalah termasuk senyawa yang terdiri dari dua unsur, yaitu natrium atau Na dan klor atau Cl. Kemudian loh, yang ini apa? Seger ya? Seger sekali. Tuh. Apa gambar yang A? Kira-kira apa, Pak?
Sirup, air sirup ya. Kalau gambar yang B, es campur seger sekali. Kalau gambar yang A, ini termasuk campuran apa? Kalau yang diaduk itu terlalu sempurna, namanya campuran apa? Ayo dengar. Homogen. Kalau yang gambar B, es campur heterogen. Betul sekali. Kemudian, maka kalian menjumpai orang tua kalian itu membuat santan atau memisahkan santan dari itu kelapanya. Ya, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Disaring. Pertama, kelapanya diparut, terus dikasih air, terus disaring. Terus disaring itu akan menghasilkan santan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, perhatikan itu, melalui kegiatan praktikum tentang jenis campuran dan diskusi, peserta didik dapat membedakan campuran homogen dan campuran heterogen dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan praktikum tentang jenis campuran, peserta didik dapat menjelaskan campuran homogen dan campuran heterogen dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum pemisahan campuran, peserta didik dapat melakukan pemisahan campuran secara sederhana dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk penilaian seperti biasa, saya nilai menggunakan ada tiga penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Sikap diambil dari mana? Pada saat kita pembelajaran, seperti ditanya jawab, kemudian pada saat praktikum, ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu nanti saya nilai pada saat kalian praktikum melakukan percobaan. Jadi saya keliling nanti, saya sambil bawa kertas atau catatan untuk menilai kalian bagaimana sih pekerjaanmu. Ya, aktif dalam diskusi apa tidak dengan kelompokmu, seperti itu. Lalu untuk penilaian kognitif atau pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran saya akan mengadakan post test. Saya kasih soal ke kalian untuk dikerjakan. Perhatikan, di sini saya akan mencampur ini pasir, ya. Saya punya pasir. Nah, terus saya isi dengan air. Terus diaduk. Kira-kira ini akan larut apa tidak? Yang kedua, saya punya garam. Nah, terus dikasih dengan air sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian saya aduk. Apakah akan larut? Larut tidak? Larut. Sudah pernah ngaduk garam sama air? Sudah. Lebih cepat larut yang mana? Air dingin ataukah dengan air hangat? Air hangat, ya. Nah, ini kalau kalian mengaduknya lama, ini akan larut sempurna. Nah, sekarang yang akan saya tanyakan, ini ada pasir dan air, ini ada air dan garam. Kalau misalkan saya kepengen sekali memisahkan atau saya mendapatkan pasirnya saja atau garamnya saja, apa yang harus saya lakukan? Ada yang tahu atau kasih solusi ke saya? Disaring yang mana? Oke, betul. Pintar Parianti. Kalau yang ini? Nggak bisa. Coba kita buktikan nanti, ya. Kalian siap jadi peneliti? Siap? Ayo yang keras dong.
Siap, oke. Nanti kalian coba tolong dibentuk kelompok, satu kelompok 4 anak. Silakan. Ini aja, bingung. Berhitung, ya. Variasi 1, 2, 3, 4. Mulai lagi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya diulang-ulang sampai 4. Nanti kalau yang ketemu angka 1 itu berarti kelompok nomor 1. Kalau yang kebagian nomor 2 berarti kelompok ke-2. Paham? Silakan mulai berhitung. 1, Mbak. 2, 3, 4. Kelompok sudah terbentuk. Sekarang saya akan membagikan LKPD-nya. Dibaca, dipahami. Silakan. Apakah sudah siap? Silakan dibuka yang pertama itu. Tulis dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian disiapkan alat dan bahannya sudah siap. Terus kalian baca cara kerja pertama. Yang pertama apa? Perlu dikasih label dulu. Siapkan 4 gelas 4 gelas berisi air. Gelas di sini air. Terus masukkan gelas yang pertama diisi dengan air gula. Kemudian di gelas kedua diisi dengan garam. Gelas ketiga diisi dengan pasir. Gelas keempat diisi dengan teh. Nanti masing-masing diisi dengan dicampurkan dengan. Tadi kalian tinggal centang saja. Misalnya air dengan gula, itu bagaimana hasilnya? Apakah termasuk homogen atau heterogen? Dicentang. Silakan. Ini dimasukkan dulu semuanya. Ada yang nulis ini. Ada yang nulis, ada yang memasukkan bahannya. Ya, jadi kerja bareng. Nah, nanti kan bercerita, oh ini gula, ini teh, gitu. Ini yang disebut, ayo mas. Jangan berebut lah. Ini apa ini? Gula dulu, boleh. Kamu apa dulu? Ya, gula. Nanti ke sini ditempel. Kalau sudah diisi air, kemudian diaduk. Masing-masing diaduk. Kalau sudah diaduk, masukkan ke kolom ini ya. Dicetak saja. Mana yang homogen, mana yang heterogen. Rasanya apa ya? Iya lebih lah. Kan ikut campur kabeh. Berarti homogen. Heterogen. Homogen lah ya. Iya bisa ngambil. Air dengan garam? Ya pastinya asin. Iyalah asin. Terus homogen apa? Coba cicipi. Kan larut, kamu tuh dicicipi. Ya wes lah, kamu homogen apa heterogen? Dia larut kan? Iya. Itu homogen ya? Iya. Air dengan teh? Pastinya nyala larut. Gak bisa. Berarti heterogen. Ringan dulu. Masukkan air dan pasir ke dalam gelas. Kemudian aduklah agar tercampur. Kemudian saring menggunakan penyaring. Jadi yang pasir ditambah air itu disaring dengan penyaring. Coba satu-satu. Terus yang kedua nanti teh ditambah dengan air disaring. Kalau yang gula dengan garam kan nggak bisa, ya kan? Ya, sekarang coba dipraktekkan. Yang lain
Kalau gini kamu panas. Panas. Oh iya. Itu air apa mbak? Air garam. Air garam ya, dibakar terus. Nanti lama kelamaan airnya itu akan Mendidih. Nah kalau sudah dipanaskan terus, nanti akhirnya apa? Kira-kira jawaban kamu? Airnya habis apa enggak? Habis. Habis. Nanti kira-kira terbentuk apa itu? Ya. Garam. Garam. Coba kita lihat nanti. Dihabiskan dulu itu airnya. Kalau sudah air garam nanti masuk ke data pengamatan ya. Kalau sudah nanti gantian air gula. Nah itu kan udah mendidih. Tuh. Pegel nggak? Nanti gantian kalau air gulanya siapa yang itu yang naruh ya, yang melakukan percobaan. Mau habis mbak, tinggal sedikit lagi. Itu kan sudah ada ini ya, ada butir-butiran putih ya. Iya. Nah itu garamnya yang sudah dimurnikan, yang sudah dipisahkan. Tuh nanti sampai habis, nanti pasti akan ada serbuk putihnya semakin banyak. Nah jangan sampai kosong. Air gula. Rasanya manis. Ya itu udah mau habis airnya. Tadi ngambilnya banyak ya mbak? Enggak, sedikit kok. Jangan sampai kosong, karena gula itu kalau dipanaskan kan lama kelamaan kosong. Jadi gulanya berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok makan. Ya. Tuh coklatnya lama-lama kan? Nah lama kelamaan akan kosong kalau dibakar terus. Seperti itu mbak, ditiup hati-hati itu, karena kita praktikumnya dengan api, jadi harus berhati-hati. Filtrasi pasirnya bagaimana? Media pasir. Pasirnya belum. Pasirnya pasirnya belum disaring. Tadi belum disaring dulu. Tempatnya sudah disaring. Sekarang saya akan mengambil penilaian keterampilan ya, sambil saya jalan-jalan saya sambil menilai kalian pekerjaannya bagaimana, kemudian diskusinya bagaimana ya. Jadi harus aktif. Bisa dibuka itu bukunya atau literatur. Nah dibuka, barangkali di situ kan masih ada materi tentang pemisahan campuran. Coba dibuka halaman berapa, Mas Bagas? Gimana kesulitan? Enggak. Mas Glenn. Eva. Nanti kalau sudah selesai perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan di depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan praktikum yang kami lakukan. Hasil pengamatan kelompok kami yaitu sebagai berikut. Hasil pengamatan, identifikasi larutan, campuran air dengan gula, campuran terjadi homogen, air dengan garam, homogen, air dengan teh, heterogen, air dengan pasir, heterogen, pemisahan campuran, percobaan, filtrasi media, pasir tertinggal di saringan dan air melewati saringan, teh tertinggal di saringan dan air melewati saringan, evaporasi media, gula dipanaskan menjadi butiran berwarna coklat seperti karamel, garam dipanaskan menjadi butiran garam yang halus. Silahkan, barangkali ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, apa sih fungsi kapas dalam penyaringan? Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya akan mencoba pertanyaan dari kelompok 4. Agar zat yang memiliki partikel kecil bisa melewati kapas dengan baik. Bagaimana jawaban kami, apa bisa diterima oleh kelompok 4? Ya, saya terima jawaban dari kelompok 1. Apakah ada mungkin pertanyaan atau tanggapan lain dari kelompok yang lain, mungkin dari kelompok 2, 3? Silahkan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kami akhiri dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, di situ ada pertanyaan diskusi, ya. Silakan dibuka, kita diskusikan bareng-bareng. Untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Setelah kalian amati, ada berapa macam jenis campuran? Ya, Mbak Dewi. Ada 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Oh ya, betul sekali. Ada 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Mungkin ada jawaban yang lain? Tidak ada, semuanya sama ya? Oke, nomor 2. Apa perbedaan kedua campuran tersebut? Ada yang mau jawab? Silakan. Ayo. Nomor 2. Oh ya, Mbak. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya dan memiliki komposisi yang tidak sama. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3. Mengapa ada residu yang tertahan pada penyaring? Silakan Mbak Reva. Residu tertinggal pada penyaring karena ukuran partikelnya lebih besar daripada pelarutannya, yaitu air. Ya, karena kenapa kok ada residu? Karena ukuran dari partikelnya itu lebih besar. Coba diperhatikan untuk penjelasan dari praktikum yang tadi. Tadi kalian sudah melarutkan air garam, ternyata larut ya, larut sempurna. Kalau larut sempurna berarti campuran apa namanya? Homogen. Homogen, bagus. Kemudian kalau kalian melarutkan teh dengan air, ini larut sempurna atau tidak? Tidak, berarti campuran heterogen, bagus. Kemudian sekarang kalau misalkan kita saring teh ini dengan saringan teh, dalamnya ada kapas, kita masukkan ke sini, tuang. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Yang ini namanya apa? Air teh.
atau namanya filtrat. Jadi zat yang dapat melewati saringan, ya. Sementara yang di sini yang tertinggal, ini ada ampasnya, namanya residu. Residu itu zat yang ini nggak bisa melewati saringan, jadi tertinggal di saringan teh, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kemudian air garam tadi setelah dipanaskan akan menghasilkan ini butiran putih, tapi lebih halus dibandingkan dengan garam yang tadi dicampur dengan air. Ini lebih murni. Kemudian yang ini, yang gula. Air gula setelah dipanaskan ternyata nanti akan membentuk karamel. Pernah dengar kata karamel? Biasanya buat apa? Bikin kue ya? Iya, jadi ada kue karamel itu yang ada sarang-sarangnya. Nah, ini kalau dibakar terus-menerus itu akan gosong. Ya. Ini warnanya coklat, tapi kalau dipegang keras. Bagaimana, ada pertanyaan untuk praktikum hari ini? Tidak ada. Semuanya sudah jelas? Sudah. Oke, saya akan memberikan apresiasi atau penghargaan dari kegiatan praktikum ini yang praktikumnya itu bagus, diskusinya aktif, adalah kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Tidak ada? Sudah jelas? Oke, sekarang coba ada nggak yang bisa menyimpulkan dari percobaan yang sudah kita lakukan? Coba kesimpulannya apa? Silakan. Oh iya, Mbak, silakan. Ada 2 campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Oh iya, betul. Tadi kita sudah praktikum tentang 2 campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Mungkin ada yang lain, silakan. Kesimpulan yang lain? Halo? Kesimpulan yang lain? Gitu? Kalian bisa membedakan campuran homogen dengan campuran heterogen? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya dan memiliki komposisi yang tidak sama. Mungkin ada kesimpulan yang lain? Silakan. Mungkin kalian bisa dari percobaan bisa ngerti sih arti dari filtrasi itu apa sih? Silakan. Ya, silakan Mas Glenn. Filtrasi yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak tak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Gitu. Evaporasi itu metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larut lainnya. Yang tadi dicontohkan air garam dibakar atau dipanaskan, kemudian air gula dipanaskan. Itu kesimpulan dari praktikum. Gambar depan itu ada peristiwa pemisahan campuran. Yang pertama namanya evaporasi. Itu gambar apa? Gambar apa itu? Baju ya? Baju dijemur ya? Ya, kalau yang kedua ini ada kristal garam, kemudian ada residu, ada filtrat. Berarti apa? Filtrasi, kayak tadi penyaringan. Jadi kalian udah ketemu apa? Tadi evaporasi, ada filtrasi, ada yang lain. Yang sebelah utara itu ada es batunya. Itu namanya sublimasi. Jadi ada kapur barus di situ. Kapur barus kemudian dipanaskan, campuran kapur barus dan pasir biasanya ya.
Nah terus dipanaskan itu si kapur barusnya. Terus atasnya kasih es batu. Nanti setelah dipanaskan kapur barusnya itu akan menempel di atas itu, di atas kaca arloji. Itu kan atasnya kaca arloji ada es batu, ya. Tuh. Nah yang sebelah selatan itu namanya apa? Destilasi, ya. Ini berdasarkan perbedaan titik didih. Selanjutnya, gambar apa itu? Yang sebelah selatan, kromatografi. Buka bukunya, ya. Buku pakainya dibuka. Kemudian yang sebelah utara itu namanya sentrifugasi. Banyak ya ternyata ya pemisahan campuran ya. Kalian sudah mendapatkan tadi filtrasi. Nah tentunya filtrasi dan evaporasi yang kita sudah praktekkan. Ternyata ada yang lain. Ada sublimasi, ada destilasi, ada kromatografi, kemudian ada sentrifugasi. Dan ya bisa sirup kalau lagi panas, susu sama kopi kalau lagi dingin. Apa sih perbedaannya? Apa perbedaan dari gambar ini? Kalau sirup itu termasuk campuran apa? Homogen liter. Kalau susu homogen. Kamu punya susu, diaduk larut nggak? Lama kelamaan nanti akan mengendap nggak kira-kira? Kamu pernah beli susu kotak itu, tapi kalau mau diminum dikocok dulu, ya nggak? Artinya susu itu mengendap nggak? Berarti masuk ke campuran homogen atau heterogen? Heterogen. Lah kalau kopi? Heterogen. Ada nggak kopi yang tidak punya endapan? Ada nggak? Enggak. Kopi susu itu ada endapannya nggak? Ada ya, meskipun sedikit ya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau campuran heterogen. Nah, perhatikan. Klasifikasi materi terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian campuran terdiri atas homogen dan heterogen. Ternyata heterogen juga dipisah lagi, ada dua, ada koloid dan ada suspensi. Dari contoh gambar tadi, susu itu termasuk koloid karena endapannya halus. Tapi kalau kopi itu termasuk suspensi karena endapannya kasar. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, tuh terlihat gambar perbedaan campuran homogen dan heterogen. Larutan itu samarnya dengan campuran homogen. Kemudian ada koloid, kemudian ada suspensi. Berbeda kan? Ya, kalau yang suspensi itu bisa dicontohkan juga larutan kalau air dengan minyak dicampur itu kan akan terpisah. Itu juga termasuk suspensi. Jelas? Jelas. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan perbedaan dari campuran homogen dengan campuran heterogen. Campuran homogen terdiri dari dua atau lebih zat yang dapat larut sempurna sehingga tidak lagi terlihat berbeda atau satu fasa. Contohnya larutan asam cuka, larutan garam, larutan sabun, larutan basa kuat, larutan asam kuat. Kemudian tidak dapat dipisahkan dengan disaring, tetapi dapat dipisahkan dengan pemanasan atau penguapan. Yang kayak tadi, air gula dengan air garam. Itu kan menggunakan pemanasan, ya. Kemudian untuk campuran heterogen terdiri dari dua fasa atau lebih, tapi masih terlihat perbedaannya dan dapat dipisahkan. Contohnya tadi campuran pasir dengan kerikil, pasir dengan air, tadi apa lagi? Air dengan teh, ya. Kemudian itu susu dengan air, susu dengan
minyak. Kemudian yang terakhir dapat dipisahkan dengan cara sederhana, yaitu dengan penyaringan atau memilah secara. Untuk refleksi jawab pembelajaran hari ini, kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena praktek. Praktek itu seperti mainan, ya enggak? Iya, satu. Yang kedua, dari refleksi ini kita bisa memisahkan campuran dengan bahan dan alat yang sederhana. Kita tidak perlu beli alat-alat yang mahal, cukup dengan saringan teh itu kan murah ya, karena kita nggak punya kertas saring ya, kita pakai saringan teh, atasnya kasih kapas ya. Kemudian dengan api juga bisa melakukan evaporasi. Kalau nggak ada pertanyaan, untuk terakhir saya akan memberikan post test ya, berupa soal pilihan ganda dari 5 soal. Silakan nanti dikerjakan 5 menit cukup ya. Gampang sekali kok. Itu dirapikan dulu. Nama jangan lupa. Dirapikan lagi, kembalikan ke posisinya. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, kalian pelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Saya harapkan kalian tetap jaga kesehatan, kemudian pakai masker kalau keluar rumah, tetap ini cuci tangan pakai sabun ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya Mbak Mariani. Sika berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kalian langsung pulang ke rumah masing-masing ya.